Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini akhir pekan ya, kita coba ngaji hal-hal yang santai saja. Supaya nggak jenuh kalau tiap hari serius ya. Oke. Seperti aku pernah bilang, aku itu tiap hari itu baca Quran, ngaji ya. Aku itu pilih waktunya tuh habis sholat subuh, nggak banyak-banyak, satu lembar gini. Misalkan ini misalkan ya ini aja segini. Ini misalkan tadi pagi ya, subuh ini langsung gini. Nah, ininya aku gini gitu ya. Besok ini, nah, besoknya lusa ini gitu. Jadi ngajinya nggak banyak mengajinya ya, tapi tiap hari ya aku milih waktu, biasanya pada sholat subuh gitu. Biasanya kan gini, nah musik gini ya. Terus selesai, aku tutup begini, aku masukkan jadi gini, biar nggak kotor Al-Qurannya. Gini ya, jadi bersih. Besok pada subuh mau ngaji gini, tinggal buka ini gitu. Nah, satu waktu akhir-akhir ini nggak teratur aku baca karena lupa nggak diginiin, terus gini aku tutup gini. Aku juga lupa di ayat berapa, di surat apa, lupa aku ya. Akhirnya nggak tak taruh gini aja. Kalau gini aku mau baca sembarang aja gini. Sembarang buka gini. Sambil nanti kalau ada waktu senggang aku mau cari lagi, aku di surat apa, ayat berapa selesainya gitu. Jadi dia teratur dan mulai Al-Fatihah terus selanjutnya sampai nanti tamat gitu. Nah, ini kehilangan jejak aku karena ininya lupa tidak memasukkan gini. Akhirnya yaitu seperti tadi aku bilang, aku taruh sini. Terus beberapa hari ini aku kalau ngaji ya tinggal ambil ini, mana yang dibuka ya itu yang dibaca. Ya, oke. Kalian nggak tahu apakah sudah pernah mendengar nama ya, paling tidak nama Tony Ardi ya, Bapak Tony Ardi. Bapak Tony Ardi ini bisa dikatakan satu perjuangan satu masa, tapi kalau usianya sepertinya tua Bapak Tony Ardi ya, atau sama dengan Mas Egy Sujana ya. Mereka ini dulu dakwanya ke kampus-kampus, dakwah pemikiran ya. Salah satu pesertanya itu adalah Dr. Suryadi ya, ketua dakwahku di Arimatea. Dr. Suryadi itu pernah dapat pelatihan langsung dari Pak Tony Ardi dan Mas Egy Sujana itu. Kalau Mas Egy Sujana kalian kenal lah ya, karena masih sering tampil. Tapi Pak Tony Ardi itu nggak tahu, seperti raib gitu. Aku dapat cerita karena aku juga belum pernah ketemu, hanya nama saja aku kenal. Dari Gusur, aku manggilnya gitu, Dr. Suryadi ya, ketua Arimatea Malang itu, tempat dimana aku bersatu dengan komunitas dakwah. Itu orangnya asik gitu, Pak Tony Ardi itu, dan ya pakaiannya ya biasa gitu. Bahkan kalau khotbah itu katanya bawa gitar atau gimana gitu ya. Jadi sepertinya suka musik orangnya gitu. Nah, aku pernah dapat cerita ya, nggak tahu ya apa mungkin tuh karena orang-orang ikhlas gitu ya. Beliaunya itu kalau khotbah Pak Tony Ardi itu, aku disertakan oleh Dr. Suryadi itu. Jadi gini, misalkan di atas mimbar itu ya, tempat khotbah itu kan ada meja gitu. Ini dibuka gini sama dia, ceret gini. Ini seolah-olah ini sudah mengalir, buka sendiri gitu.
Ya, jadi nggak ini kan dibatasi gini. Ya. Kalau itu enggak katanya. Jadi Al-Qur'an itu seperti mengalir gitu. Ya. Jadi dia tinggal buka mana aja gini. Nah, terus nanti tinggal lanjut. Misalkan yang terbuka ya sudah ini gitu. Ya. Jadi sesuatu yang nggak tahu ya bisa seperti itu mungkin karena begitu dekatnya dengan Quran. Dan memang sih nggak begitu terkenal apalagi generasi sekarang. Pak Tony Ardi itu ketika itu aku masih SMA kalau nggak salah ya. Nah, terus begini, seperti aku bilang tadi kan, beberapa waktu ini aku ngajinya nggak urutan karena yang aku bilang tadi pembatasnya hilang. Terus ya begini nih, aku pulang dari sholat subuh ya, sholat subuh berjamaah pulang dari Langgar duduk, aku langsung ambil gini, ya, dan aku buka mana saja. Jadi gini ya aku aja acak saja, mana yang aku buka, aku ngaji segini, gitu, ya segini. Nah, ini yang membuat aku akhirnya berpikir begini. Kemarinnya lagi kok bisa 3 kali ya gitu. Yang kedua aku belum berpikir, yang ketiga aku berpikir kok bisa gitu ya gitu. Nah, jadi ini yang aku baca 3 kali. Sebentar, mana ya, bentar. Nih surat ini. Kalau ini kan memang sudah aku kasih tanda untuk menjelaskan ke kalian. Ini ya. Sebentar. Bukan sebentar. Tentang Nabi Musa kok. Sebentar, bukan ini. Bentar ya. Ini surat Al-Baqarah mulai 68 sampai selesai di 76. Nih. Aku ngajikannya tiap pagi kan segini ya, segini. Nah, tiga hari atau 4 hari yang belakang ya, ke belakang aku ngaji ini. Ya. Nah, kan terus aku taruh gini. Ya. Besok subuh besok aku buka lagi ya, acak lagi, kebuka ini lagi. Nah, aku belum apa-apa tuh, masih biasa saja, kebuka ini lagi, surat ini lagi. Nah, terus besoknya lagi kan ini aku taruh gini juga ya, gini ya, karena ini tempatnya sempit. Lihat tuh, buku itu berantakan semua ya, nggak ada tempat memang ya, kontraknya kecil ini rumahnya ya, nanti semoga bisa punya rumah yang memadai gitu. Jadi ini gini, aku ambil lagi, terbuka ini lagi, jadi ini 3 kali berturut-turut, padahal ini acak gini, tertaruh gini, aku tinggal ngambil aja, tinggal buka biasa gini aja. Gini. Yang terbuka ini ya, Quran surat Al-Baqarah dari 68 sampai 73. Ini halaman ini terbuka 3 kali berturut-turut. Yang pertama aku buka, yang kedua aku belum berpikir, yang ketiga aku berpikir kok bisa ya, padahal ini kan tertutup gini. Aku ngambilnya acak, kok bisa surat itu lagi. Itu yang membuat aku kadang-kadang berpikir sesuatu yang gimana ya, sulit untuk ditemukan jawaban. Apakah itu kebetulan atau gimana ya? Ya tapi ya kalau Gus Peti belum sekelas Pak Tony Ardi ya. Kalau Pak Tony Ardi itu memang insya Allah orang ikhlas ya, dan orangnya soleh gitu ya. Ya aku membagikan ini untuk terserah mau kalian diskusikan bersama, apakah itu suatu kebetulan ya atau bagaimana, kok bisa 3 kali berturut-turut padahal acak begini ini, aku cuman gini aja. Nah, kok bisa surat yang tadi itu Al-Baqarah itu dan 3 kali berturut-turut. Oke, di sini dulu ya ngobrol pagi kita ini di akhir pekan ya. Ya terserah lah kalian diskusikan itu apakah kebetulan atau bukan kebetulan atau gimana.
Nanti kan ada yang ngomong dalam hidup ini nggak ada yang kebetulan gitu ya, terserah lah. Tapi intinya aku akan mengajak kalian jangan lupa ngaji ya. Walaupun hanya ya seperti tadi itu hanya segini doang, tapi tiap hari ya. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai enggak, segini aja tapi tiap hari gitu ya. Jadi kita berusaha Quran itu menjadi qaul kita, Quran itu menjadi ucapan kita. Sebagaimana Kanjeng Nabi itu juga yang pernah ditanyakan oleh teman Kristen karena kebingungan mereka ya. Ini Al-Quran menjadi perkataan Nabi. Ya jelaslah, nggak mungkin kan perkataannya Nabi itu di luar Quran. Misalkan Tripitaka atau Weda kan nggak mungkin. Nah, kita mencontoh Kanjeng Nabi, bagaimana perkataan kita itu juga Qurani ya. Nah, supaya bisa begitu ya harus bersahabat dengan Quran gitu ya, dekat dengan Quran. Jadi Quran juga menjadi perkataan kita. Semoga dengan perkataan itu akan mengekspan dia menjadi perbuatan kita. Jadi semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini, mulai dari tidur sampai tidur lagi, itu tidak melanggar apa yang sudah diatur di dalam Al-Quran gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat berakhir pekan ya. Dan kita selalu mengingat siapapun yang belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah sebuah kebaikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.